Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita telah mempelajari bab perpangkatan. Sekarang kita mempelajari persamaan kuadrat dengan subbab pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kompetensi dasar yang menjadi acuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, memasuki pengertian persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, sedangkan a, b, c merupakan anggota dari bilangan real. Dan a, b, c ini merupakan koefisien dari persamaan ini. Mengapa sih kok A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka 0 dikali X kuadrat akan menghasilkan 0. Hal ini akan mempengaruhi syarat perlu suatu persamaan kuadrat. Nah, masuk ke contoh persamaan kuadrat. Manakah di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan kuadrat? Nah, persamaan pertama yaitu x kuadrat dikurangi x ditambah 12 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki atau memenuhi syarat persamaan kuadrat berupa pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan a itu sama dengan 1. Jadi a itu tidak sama dengan 0 pada persamaan ini. Sedangkan persamaan kedua yaitu 3x ditambah 10 sama dengan 0. Hal ini tidak memenuhi syarat perlu persamaan kuadrat, yaitu pada persamaan ini pangkat tertinggi adalah 1, jadi tidak sama dengan 2. Hal ini tidak bisa dikatakan bahwa persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Persamaan yang ketiga yaitu 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini nilai a-nya sama dengan 3 dan pangkat tertingginya sudah 2, berarti dapat dikatakan bahwa persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Lanjut pada persamaan keempat, x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena a tidak sama dengan 0 dan pangkat tertingginya adalah 2, walaupun tidak memiliki variabel x. Persamaan selanjutnya yaitu x pangkat 3 ditambah 9. Jelas bahwa pangkat tertinggi pada persamaan ini adalah 3, jadi tidak bisa dikatakan persamaan kuadrat. Yang terakhir yaitu 2x dikali x min 7. Di sini terlihat sepintas hanya memiliki pangkat tertinggi 1, namun bahwa jika dikalikan, maka akan terlihat pangkat tertingginya 2, diperoleh dari 2x dikalikan x, akan menghasilkan 2x kuadrat. Selanjutnya, masuk pada materi subbab kedua, yaitu akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari suatu persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, di sini dilambangkan akar-akar dari suatu persamaan ini adalah x, tapi dalam konteks lain, akar-akar ini juga dapat disimbolkan menjadi a, p ataupun hi dan seterusnya. Di sini menentukan akar persamaan kuadrat. Bagaimana sih cara menentukan akar persamaan kuadrat tersebut?
Akar persamaan kuadrat dapat kita cari dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau biasa kita sebut dengan rumus ABC. Cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Faktor dari ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1 dapat dinyatakan dalam bentuk x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Nilai p dan q dapat kita temukan dengan ketentuan p plus q sama dengan b. Jadi nilai p ditambah q itu harus menghasilkan b, sedangkan nilai p dikalikan dengan q harus menghasilkan c. Setelah difaktorkan, langkah selanjutnya adalah menyatakan faktor tersebut menjadi sama dengan 0, yaitu x ditambah p sama dengan 0 ataupun x ditambah q sama dengan 0. Nilai-nilai yang diperoleh dari persamaan di atas inilah yang kita sebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini diberikan bahwa beberapa bentuk persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan. Jadi tidak semua persamaan itu dapat difaktorkan. Kita dapat melihat persamaan yang dapat difaktorkan ada 4, yaitu bentuk ax plus c sama dengan 0, bentuk ax plus bx sama dengan 0, bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dan yang terakhir yaitu bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat yaitu a tidak sama dengan 0. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa nilai a itu tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama kita mencari nilai a dulu, nilai b dan nilai c. Nilai a-nya itu adalah 1, nilai b-nya adalah 5, dan c-nya sama dengan 6. P plus q sama dengan 5, dan p kali q sama dengan 6. Artinya, kita akan mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan 6, dan jika dijumlahkan akan bernilai 5. Maka nilai p dan q yang memenuhi adalah 3 dan 2. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dengan demikian, faktor dari persamaan di atas adalah x ditambah 3 dikalikan x ditambah 2 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya yaitu x plus 3 sama dengan 0 ini, bagian 3-nya ini dipindah ruas. Dipindah ruas, x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Jadi akar dari persamaan di atas adalah negatif 3 atau negatif 2. Nah, itu tadi adalah persamaan yang nilai a-nya sama dengan 1. Bagaimana jika nilai a-nya itu lebih dari 1? Faktor dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan ketentuan a lebih besar dari 1 dapat dinyatakan dalam bentuk ax plus b dikali ax plus q dibagi a sama dengan 0. Nilai p dan q diperoleh dengan ketentuan p ditambah q sama dengan b, sedangkan p dikali q sama dengan ac. Maka nilai p plus q ini harus memenuhi b, sedangkan nilai p dikali q harus memenuhi nilai a dikali c. Contoh, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, seperti yang sebelumnya, kita cari dulu nilai a, nilai b, dan nilai c. Nilai a sama dengan 2, nilai b sama dengan 5, dan nilai c sama dengan negatif 3. P plus q sama dengan 5, sedangkan p dikali q sama dengan 2 dikali negatif 3 yang bernilai negatif 6. Nilai P dan nilai Q yang memenuhi adalah 6 dan negatif 1. Dengan demikian, faktornya adalah ini 2 ini menduduki nilai A, sedangkan 6 menduduki nilai P.
Setelah itu dikalikan dengan 2x min 1 dibagi 2. Karena nilainya itu adalah 2. Setelah itu 2x plus 6 ini difaktorkan. 2-nya dikeluarkan menjadi 2 dikali x plus 3 dikali lagi 2x min 1 dibagi 2 sama dengan 0. Menghasilkan x plus 3 dikali 2x min 1 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya sama dengan x plus 3 sama dengan 0. Jadi ketemu x sama dengan negatif 3 atau 2x min 1 sama dengan 0, ketemunya x sama dengan 1/2. Jadi akar dari persamaan 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 itu adalah negatif 3 atau 1/2. Cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna merupakan salah satu alternatif jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut memuat bentuk akar irasional sehingga sulit untuk difaktorkan. Misal angkanya itu terlalu tinggi atau tidak bisa menggunakan cara pertama yaitu memfaktorkan. Nah, melengkapi kuadrat sempurna ini dilakukan dengan cara mengubah salah satu ruas menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan bentuk x plus p kuadrat. Bentuk tersebut dapat dijabarkan menjadi x plus p kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2px ditambah p kuadrat. Oleh karena nilai B itu sama dengan 2P, maka P sama dengan B/2. Akibatnya, persamaan ini dapat ditulis menjadi X plus B/2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah B/2 kuadrat. Persamaan inilah yang nantinya akan menjadi acuan kita dalam mengubah suatu persamaan kuadrat ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Masuk pada contoh, yaitu tentukan akar-akar dari x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pindahkan konstanta C ke ruas kanan, x kuadrat plus 4x sama dengan negatif 1. Yang bermula, nilai 1 itu bertanda positif pada ruas kiri, menjadi bertanda negatif pada ruas kanan. Tambahkan kedua ruas itu dengan B/2 kuadrat menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4/2 kuadrat ditambah 1 negatif sama dengan negatif 1 ditambah 4/2 kuadrat menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ubahlah ruas kiri ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Menjadi bentuk x plus 2 kuadrat sama dengan 3. Akarkan kedua ruas sehingga diperoleh. Tujuan kita untuk mengakarkan ini adalah untuk menghilangkan pangkat pada ruas kiri, yaitu menjadi x plus 2 sama dengan plus minus akar 3. Menjadi x sama dengan negatif 2 plus minus akar 3. Duanya itu dipindah ke ruas kanan. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan negatif 2 ditambah akar 3 atau atau x sama dengan negatif 2 dikurangi akar 3. Di sini ada catatan bahwa apabila A-nya itu tidak sama dengan 1, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1. Yang terakhir yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Sama halnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Rumus kuadratik ini juga dapat menjadi alternatif dalam menemukan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang sebenarnya bisa difaktorkan. Namun, sulit untuk difaktorkan karena memuat nilai-nilai A, B, C yang cukup besar. Rumus kuadratik sendiri adalah x 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi 2A dengan B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. Nilai B kuadrat min 4AC disebut dengan nilai diskriminan. Contoh rumus kuadratik atau rumus ABC.
Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 104 sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa nilai konstanta pada persamaan ini cukup besar, maka kita hendaknya memakai rumus kuadratik untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Penyelesaiannya, kita cari dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya itu 1 kan, nilai B-nya negatif 5, sedangkan C-nya negatif 104. Dimasukkan ke rumus akan memperoleh negatif 5 plus minus akar negatif 5 A pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 104 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 5 plus minus akar 441 dibagi 2 sama dengan 5 plus minus 21 dibagi 2. Sehingga X1 itu kita dapatkan 5 ditambah 21 dibagi 2 sama dengan 13, sedangkan X kedua sama dengan 5 dikurangi 21 dibagi 2 sama dengan negatif 8. Jadi, dapat kita tentukan akar dari persamaan di atas adalah 13 atau negatif 8. Begitulah pemaparan materi dari Ibu. Kita akan mengulas apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Kita telah mempelajari yang pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat, yang kedua yaitu akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat ini dapat kita cari dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan tak lupa kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.